Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Husnil. Anak-anakku kelas 6 SD Negeri Jogosari 2 yang saya cintai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan kita memiliki ilmu yang bermanfaat fitini dunia wal akhirah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini adalah mata pelajaran PAI bab 2 dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Nah, yang dimaksud di sini adalah hari kiamat ya. Ini adalah sistem tata surya kita, matahari, kemudian ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sampai terakhir, planet terakhir. Ketika bumi berhenti berputar, maknanya nanti, suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat. Hari dimana hari akhir istilahnya. Kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Nah, apa yang kita ambil, apa yang kita jadikan hikmah dengan mempercayai hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Kemudian tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Matilah gambar berikut, ada gunung Merapi meletus, ada kebanjiran, ada kebakaran, ada gempa bumi. Nah, itu adalah tanda-tanda rusaknya alam semesta, rusaknya bumi. Cermati bacaan berikut. Kita baca bersama-sama. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Ketika gunung api meletus dahsyat ditandai dengan hewan buas yang turun gunung, masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tidak mengungsi akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak materi, batu-batuan besar dan kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama temannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan temannya melihat desa yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya yang sudah rusak. Jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tuanya juga sudah hancur tertutup batu-batu. Dan ayam jauh sayangan pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tuanya. Awan panas yang keluar dari gunung api tersebut merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya, gunung meletus merupakan kiamat sughra atau kecil. Kiamat kecil bagi manusia. Jadi salah satu kiamat yaitu ada yang dinamakan kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang mana itu misalnya adalah kematian seseorang, gunung meletus, tadi ada banjir, kemudian sehingga menimbulkan kematian, ada orang meninggal, kemudian ada gempa bumi, kemudian ada tsunami, itu kiamat kecil. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda cerita tentang kiamat kecil. Kemudian makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari akhir itu bisa dinamakan juga hari kiamat, yang mana itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta semuanya beserta isinya.
Alam semesta hancur luluh, semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkala malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadi, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tetapi kita harus percaya bahwa hari kiamat akan datang. Percaya bahwa percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir itu, seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan di dunia nanti setelah hari kiamat. Maka saat hari kiamat nanti, semua makhluk akan binasa, akan hancur, akan meninggal. Tidak terkecuali bukan hanya manusia, hewan pun, tumbuhan pun, bumi, semua benda-benda makhluk, kemudian bahkan setan pun, jin pun meninggal dunia, kemudian para malaikat pun meninggal dunia. Dengan diawali apa? Dengan diawali tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Nah, bagi manusia yang beramal baik, maka yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia bahagia, dibalas dengan kebaikan pula. Dan sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak, maka balasannya pula menantinya nanti. Nah, lihat surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal uhnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, kemudian kita bahas lagi, sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu yakin akan datangnya hari kiamat. Jadi kita harus yakin bahwa nanti suatu saat nanti akan ada hari akhir, yaitu hari kiamat, di mana berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Semua makhluk kehidupan di dunia ini. Kemudian macam-macam hari akhir. Nah, jadi iman kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima ini terbagi menjadi dua macam-macam hari kiamat, yaitu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat sugro itu contohnya apa? Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air banjir bandang. Nah, kiamat kecil ini di mana saja di bumi ini, menimpa siapa saja, seperti kematian seseorang. Bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri, tanah longsor, digundul gunungnya, dan lain sebagainya. Membuang sampah di kali mengakibatkan banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro, kiamat besar, di mana hancurnya alam semesta. Benda langit saling bertabrakan, bumi bertabrakan, kemudian dan lain sebagainya. Yang mana kiamat kubra ini kiamat yang sangat dahsyat sekali. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang akan hidup hari akhir. Seperti dalam dijelaskan surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, di hari kiamat nanti, alam semesta hancur. Kemudian setelah itu manusia dibangkitkan, kemudian ditanyai, dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di muka bumi. Nah, sikap kebiasaanku, aku meyakini akan adanya kiamat sughra dan kiamat kubra. Jadi kiamat sughra kecil, kiamat kubra besar. Semuanya, dua-duanya pasti ada dan akan datang. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, tahukah Anda tanda-tanda hari akhir itu contohnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya, tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat yang besar. 1. Banyak para ulama muslim yang wafat. Jadi para pengemban ilmu-ilmu agama Islam, para ulama banyak yang wafat. Ilmu agama tidak dianggap penting. Ilmu agama tidak dianggap penting. Salah satu tanda hari kiamat akan datang. Sebentar lagi datang. Tanda-tandanya jika sudah kelihatan. Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Jadi maksiat semakin terang-terangan, di jalan ada maksiat. Bisa dilihat orang dulu maksiat sembunyi-sembunyi, tidak dikelihatan orang. Kalau hari kiamat akan datang nanti, maksiat terang-terangan, dilihat orang nggak malu. Kemudian nomor 4, banyak laki-laki dan yang perilakunya menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan yang menyuka perilakunya seperti laki-laki. Perilakunya juga pakaiannya juga laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Nah, itu adalah tanda-tanda hari kiamat segera tiba. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kemudian minuman keras, barang terlarang beredar bebas sehingga menimbulkan kriminalitas yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi dan rasul. Jika kita tahu bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak yang bermunculan seperti nomor 1 sampai 7 tadi, maka itu menandakan bahwa kiamat itu sebentar lagi, hari akhir dari berakhirnya kehidupan di alam semesta itu sebentar lagi. Maka kita harus menjauhi hal-hal tersebut, ya. Maksudnya jangan sampai kita termasuk dari tanda-tanda kiamat tersebut. Jangan bermaksiat terang-terangan. Kita harus melarang orang melakukan tersebut. Kemudian yang laki-laki jangan menyerupai perempuan, yang perempuan jangan menyerupai laki-laki, pakaiannya dan lain sebagainya. Kemudian minuman keras jangan beredar, barang terlarang jangan beredar, sehingga kriminalitas berkurang. Nah, dengan adanya kita mempercayai adanya hari akhir, hari kiamat, maka kita mempunyai hikmah diantaranya yakin bahwa Allah itu maha kuasa dan maha besar atas segala kuasaannya. Kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan karena kita tahu bahwa ada kiamat kecil, yaitu akan kematian kita sendiri akan berakhir maka kita semangat untuk berbuat kebaikan. Kalau kiamat besar, kita makin semangat untuk menanamkan kebaikan karena nanti ketika sudah kiamat, pastinya ketika sudah meninggal ditanyai apa yang kamu kerjakan selama di dunia, hidup di dunia. Nomor 3, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. 4, bersikap jujur. 5, waspada, menjaga lingkungan sekitar sekolah. 6, tidak menunda-nunda amal kebaikan karena kita tahu bahwa akan ada hari akhir, yaitu kiamat kecil, yaitu kematian-kematian kita, kematian manusia, dan kiamat besar, yaitu berakhirnya kehidupan di seluruh alam ini. Nah, kita tidak menunda-nunda amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan kiamat itu terjadi.
Sudah itu saja dari Pak Kusnil. Maka sikap kebiasaan kita yang harus kita tanamkan adalah selalu memperhatikan tanda-tanda kiamat agar aku selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena nanti setelah kita kiamat kecil, misalnya kematian kita, kan ditanyai pertanggungjawaban atas kehidupan kita di dunia. Apa yang kamu lakukan di dunia? Jujur apa enggak di dunia? Disiplin apa enggak? Tanggung jawab apa enggak? Begitu. Mengerjakan perbuatan baik apa perbuatan buruk dan sebagainya. Kan ditanyai. Nah, itu saja dari Pak Kusnil. Jika ada pertanyaan tentang hari kiamat anak-anakku kelas 6, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Dan dengarkan baik-baik mulai awal hingga akhir. Kemudian jangan lupa setelah itu absensi di kolom komentar. Ketik nama, kelas, nomor absen di kolom komentar. Setelah itu kalian kerjakan, nanti ada ulangan dari Pak Kusnil lewat Google Drive. Kalian klik linknya, kemudian kalian kerjakan. Demikian dari Pak Kusnil. Jika ada salah kata, salah ucap, Pak Kusnil mohon maaf. Kalau ada yang salah, bisa didiskusikan baik-baik. Kemudian kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat, semoga semua tetap sehat, tetap semangat belajarnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak salehah. Pak Kusnil tutup. Salam kelas 6 SDN Jogosari 2, semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.